akan saya survei hari ini dinas pagi ya, dari jam 7 sampai jam 2 ya. Apa saja yang akan kita kaji? Yang akan kita anamnesa? GPA. Ya, di situ ya. Ada ya di modulnya ya? Ada. Nah, baik. Kemudian kita identifikasi dulu ya, identifikasi pasiennya ya. Ada berapa identifikasi yang wajibnya? Yang wajib, yang seharusnya. Ada nama ya. Kemudian apa lagi? Tanggal lahir. Tanggal lahir, Ya, usia tanggal ya. lahir, ya. Usia, kemudian nomor medrek ya. Itu yang harusnya ada ya. Namun minimal dari 3 itu 2 lah yang harus kita wajib ada ya, yaitu nama dan usia ya, karena banyak nama yang sama ya. Nanti usianya, kalau usianya juga sama boleh dicek tanggal lahirnya ya, karena kalau tanggal lahir sama persis ya agak jarang juga gitu ya. Nah, kita suruh pasang ya. Coba ibu ya sebutkan apa, bisa disebutkan namanya? Namanya siapa? Kemudian usianya berapa, tanggal lahirnya ya. Kemudian dicek, dipastikan dengan gelang pasangnya ya. Baik, sudah betul ya Bu ya. Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu ya. Namun sebelumnya ada beberapa yang harus saya klarifikasi dulu, ada yang beberapa yang harus saya tanyakan dulu ya terkait kondisi ibu sekarang. Ya, nanti pada saat pemeriksaan fisik ya, waktunya mungkin agak lama ya, sekitar 20 ya sampai 30 menit ya akan dilakukan. Kenapa ini dilakukan ya? Supaya saya sebagai perawat yang merawat ibu bisa mengetahui ya bagaimana kondisi kesehatan ibu ya, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang tepat ya pada ibu. Gimana Bu, bersedia? Ya, nanti mungkin pada saat pemeriksaan ya, saya akan memeriksa daerah-daerah yang privasi bagi ibu gitu ya, terutama daerah abdomen, kemudian genital ya. Nah, kalau sudah bersedia, kemudian kita izin untuk menyiapkan alatnya ya. Kita siapkan alat, kemudian balik lagi ke pasien ya. Nah, ketika balik lagi ke pasien ya, alatnya ya samalah dengan tempis ya, pemeriksaan fisik, hanya nanti ditambahkan ada untuk apa ini, pulpa hygiene-nya ya. Nanti disesuaikan aja dengan kebiasaan di rumah sakit pakainya apa. Apakah pakai kapas, sublimat ya, atau pakai kasa ya. Kadang di rumah sakit suka sudah ada setnya ya, yang steril tuh ya. Jadi kasanya sudah steril, kering, biasa dipakai. Atau juga bisa pakai NaCl. Nanti disesuaikan aja ya kebiasaannya di sana, karena beda-beda. Ada yang pakai betadine gitu ya, ngebersihinnya. Nah, yang lainnya sama ya, alat yang digunakan. Kalau misalnya pakai betadine boleh ya, disiapkan, betadine-nya juga disiapkan. Sebelum pemeriksaan fisik ya, kita posisikan pasiennya ya senyaman mungkin, kemudian apa, Menjaga ya, privasi. sampiran, pencahayaan ya. Kemudian kita anamnesa terlebih dahulu ya. Anamnesa terutama tadi ya, di situ ada GPA-nya ya, identitas dan lain-lain mah tinggal lihat aja lah di statusnya ya. Ibu ini kelahiran keberapa ya. Yang kedua, kita harus tahu ibu ini postpartum periode yang mana ya. Ada periode postpartum itu ada apa saja? Ada immediate postpartum ya, yaitu 24 jam pertama ya, hari pertama ya. Ibu lahiran jam berapa gitu ya. Kemudian lahirnya normal atau SC ya, kita pastikan lagi ya, harus tahu. Kenapa harus tahu dia periodenya apa? Nanti dibaca lagi ya, periode postpartum. Ada immediate postpartum, yaitu 24 jam pertama atau hari pertama. Kemudian ada early postpartum ya, yaitu hari kedua sampai hari ke-7 ya, 1 minggu pertama ya. Dan ada late postpartum, yaitu minggu kedua sampai minggu ke-6 ya, sampai habis masa nifasnya. Kenapa kita harus tahu itu? Supaya kita tahu perubahan fisiologis maupun
ataupun psikologis yang terjadi pada ibu, apakah masih dikatakan normal atau tidak, ya? Karena kan beda. Misalnya hari pertama, 24 jam pertama, suhu ibu agak naik, itu masih dianggap normal. Leukosit masih tinggi, masih normal, ya. Tapi kalau sudah tadi ya ke early postpartum, itu sudah tidak normal. Kita harus curigai adanya komplikasi, ya. Salah satunya adalah infeksi postpartum, ya. Jadi harus tahu ini ibu fase mana. Kemudian nanti ketika pemeriksaan pas fundus nih, ya, di rahimnya ya, dia udah turun sampai mana, kita harus tahu ini hari keberapa, berarti harus sudah di mana minimal, ya, si tinggi fundusnya. Ya kemarin belum ya menolong persalinannya, ya nanti dibalik ya, harus ini menolong persalinan. Jadi kita harus paham, makanya nanti ujian dibaca dulu teorinya, ya, baru kalau teorinya udah nempel tuh kan teori ngikuti ya, gerakan mana nanti akan disesuaikan dengan apa yang ada di dalam otak kita, gitu ya. Jangan kayak robot cuma gerak-gerak aja, lupa sedikit udah ininya nggak jalan, gitu ya. Oke. Nah kemudian tadi namanya apa aja? Nah, riwayat-riwayatnya kita tanyakan ya, persalinannya, ya, jenis persalinannya, lama persalinannya, apalagi coba bacakan. Proses persalinan. Ya, proses persalinannya berapa lama, ya, berapa lama itu dari mana? Dari mulai dikatakan pembukaannya lengkap sampai bayinya keluar. Tidak boleh lebih dari 2 jam. Kalau pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Ya, dan tidak boleh lebih dari 1,5 jam pada ibu yang sudah pernah melahirkan. Terus apa lagi? Ada tipe persalinan. Ya tadi ya, jenis persalinannya apakah spontan, apakah vakum, apakah forceps, apakah SC, ya. Terus Lihat laporan persalinan dan catatan prenatal. ya, riwayat-riwayat ya, riwayat-riwayat sebelumnya. Kehamilannya cukup bulan enggak? Pada saat hamil ada komplikasi atau tidak? Ya, kemudian apa lagi? Ya, pemeriksaannya ya rutin atau tidak, kemana, berapa kali, dan lain sebagainya. Ya, itu digali riwayat-riwayat sebelumnya, ya, di anamnesa. Oke, kemudian kita lakukan pengukuran tanda vital terlebih dahulu, ya. Nah, sebelum bisa nih kan, tadi misalnya post SC ya, SC hari pertama mungkin ibunya masih belum bisa ya untuk meneliti ya, kita lakukan bantu ibu untuk penimbangan berat badan dan tinggi badan ya. Kemudian kita cuci tangan ya, kita mulai lakukan kita pasang handphone ya. Anamnesa hampir sama dengan ibu hamil ya, kita tanyakan juga KDM-nya ya, kebutuhan dasarnya dari mulai oksigenasi, cairan, ya, ada sesak atau tidak, ya, ada gimana kebutuhan cairannya, berapa gelas dan lain-lain, itu ditanyakan aja sama dengan antenatal ya. Nah kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda vital ya, misalnya tanda vitalnya ya. Nah sesudah tanda vital kemudian kita baru melakukan pemeriksaan untuk ya, dari ujung kepala sampai ujung ya. Pemeriksaannya hampir sama dengan ibu hamil ya, karena perubahan pada ibu hamil karena pengaruh hormonal itu masih terbawa pada saat pas, tidak tiba-tiba begitu lahir itu hilang semua, jerawat hilang ya, plasma hilang gitu ya, rontoknya hilang ya, tidak tiba-tiba, itu butuh waktu juga ya untuk penyesuaian hormonnya ya. Jadi kita inspeksi ya, jangan lupa ya metodenya inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi ya, di daerah kepala ya, kita perhatikan ya, apakah apa yang fokus pada ibu hamil? Ibu hamil ibu ya, ibu nifas sama ya, lihat benar tidak, foto tidak, apalagi kalau habis melahirkan ya. Biasanya ibu masih malas untuk mandi ya, belum mandi, baru aja wah melahirkannya berapa hari ya, berapa jam di
di ruang nifas sudah keringatan dan lain sebagainya ya. Kita lihat ya kondisi rambutnya kotor atau tidak, berminyak atau tidak, kemudian rontok atau tidak, kemudian berketombe atau tidak. Ya, nanti kita sampaikan juga bahwa itu adalah perubahan yang normal ya. Bisi pas antenatalnya nggak dapat informasi itu ya kita sampaikan pada saat itu. Ya, nanti karena ibu sudah melahirkan, nanti hormonnya akan kembali ke keadaan sebelum hamil, maka keluhan-keluhan itu akan hilang atau berkurang. Ya. Kemudian apalagi di sini dilihat perubahan kehamilannya ya, wasmaknya masih ada atau tidak, jerawatnya, ya. Kemudian mungkin juga terlihat agak pucat atau mungkin kalau 24 jam pertama biasanya ibunya kelihatan bengkak, ya, sembab, ya. Nah itu kemudian kelihatan pucat secara keseluruhan atau mungkin kalau tadi di catatannya ya ada komplikasi misalnya eklamsi yang mungkin ibunya masih tadi ya ada udem anasarka atau mungkin ada masalah jantung, ginjal dan lain-lain ya, kita perhatikan perubahan-perubahan itu. Makanya tadi harus divalidasi datanya ya, riwayat sebelumnya seperti apa ya, terutama di persalinannya ya, di natalnya. Kemudian kita turun ke bawah ya, alisma manggala ya, yang nggak terlalu berubah lah kalau dipanggil ya, ibu nifas. Di mata ya, kita lihat ya penjumpaannya analisa atau tidak. Kita tahu bahwa proses persalinan jumlah perdarahan yang hilang juga banyak ya, apalagi SC ya bisa 2 kali lipat dari persalinan normal. Kita sampai 700-an ya, 500 sampai 700 cc yang keluarnya. Ya. Kemudian ada tidak di mata apa? Pandangan berkelompok atau pandangan kabur. Ya, untuk melihat tadi bisa dicek dari tensinya ya, apakah ada hipertensi masih ada. Karena preeklamsi itu bukan cuma terjadi di ibu hamil ya, ketika dia nifas pun bisa muncul ya, atau memanjang dan saat hamil sampai nifas ya. Kemudian apa? Hidung ya, ini jelas lah wasmanya ya, di hidung biasanya banyak juga ya, di pipi, di dahi, di dagu ya, kemudian di atas bibir ya, kemudian hidung ya, itu masih ada kumisan ya kita. Kemudian di mulut ya, mukosa mulutnya ya, biasanya kan selama persalinan kadang ibu malas untuk minum ya, sementara di nifas ini ibu harus pemulihan ya, mengembalikan seluruh fungsi tubuhnya ya. Lihat mukosanya, bibirnya kering atau tidak. Tadi kan ketika anamnesa cairannya sudah ketahuan ya, ibu cukup atau kurang ya kebutuhan cairannya. Kemudian di dalamnya ya, ya giginya ya seperti ibu hamil ya, kita cek ya, ada tidak kopos ya, kemudian mungkin juga sakit gigi ya, gusi berdarah, hipersalivasinya masih ada enggak ya, nanti kita ya. Kemudian ke telinga ya, kita cek telinganya berdengung atau tidak, kebersihan dan lain-lain ya. Nggak usah ulang ya, udah sering lah, udah banyak ya, di preventif, di antenatal, di mana lagi? di anak. Yang molotok berarti ya. Oke, kemudian kita ke leher ya, kita inspeksi ya, ini masih ada ya, ini bintik-bintik hitamnya ya, hiperpigmentasinya nanti akan memudar juga ya. Kemudian kita dari sini ya, diraba ya lehernya ya, dari belakang. Kalau misalnya kita dari samping ya, misalnya ini ada tembok ya, kita dari sebelah sini ya sudah dari pinggir ya, ada tidak pembesaran kelenjar tiroidnya ya, mungkin masih terpengaruh dengan metabolisme pada saat kehamilannya ya. Kemudian kita ke dada ya, di dada kita buka ya, maaf ya Bu ya, saya lihat dulu darahnya ya. Yang pertama kelihatan kan payudaranya ya, kita lihat perubahannya. Biasanya kalau hari pertama sudah mulai itu ya, produksi ASI-nya meningkat ya, bentuk payudaranya biasanya lebih besar ya, kelihatan tuh kalau ada bendungan-bendungan ya, udah keras nanti dipalpasi ya, dilihat. Kemudian lihat hiperpigmentasinya ya, masih ya, biasanya ya masih ya kalau nifas ya. Ini ada perubahan ya Bu ya, lebih hitam. Kemudian lihat areola puting susunya ya,
sudah siap untuk menyusui tidak, menonjol tidak, bersih tidak, ada tumpukan lemak tidak, sumbatan yang nanti akan mungkin menghalangi keluarnya ya. Kemudian dilihat ada lesi tidak ya, mungkin juga ada scar ya, bekas luka ya, kita tanyakan ya ini kenapa, bekas operasi apa ya. Nah kemudian kita palpasi ya, kemarin sudah ya, palpasinya boleh ya, disangga satu tangan, kemudian palpasi dari pangkal ke ujung searah jarum jam ya. Kalau misalnya ada benjolan, kita memang fokusnya ke payudara ya untuk persiapan menyusuinya. Kalau misalnya ada benjolan ya, bukan bendungan ASI ya, tapi ada benjolan gitu ya, nah baru kita ya sambil kayak sadari juga ya pemeriksaan payudara, kita cek juga ya, diangkat tangannya, kita cek dari ketiak ya. Kalau misalnya di sini ada benjolan kecil ya, ada pertumbuhan massa misalnya tumor atau apa. Kalau bendungan ASI mah nggak gerenjel gitu ya, agak gede gitu ya, kayak apa ya, kayak misalnya pembengkakan getah bening nih di daerah leher nih, kalau kalian tumbuh gigi tuh kan suka besar, nah gede-gede kayak gitu ya, nggak gerenjel kayak kacang gitu ya. Nah ini nanti satu lagi, kemudian kita pastikan, lihat ya Bu ya, ini udah mulai keluaran nggak, ada keluaran apa nih, ASI-nya sudah ada nggak. Nah harus tahu bahwa ASI itu diproduksi ya fisiologisnya hari ketiga ya. Jadi kalau misalnya hari pertama sampai hari kedua belum ya, ketika jangan lupa diregangkan dulu ya, regangkan, kemudian sama areolanya dipijit ya, nanti pas digini kelihatan tuh kalau ada lemak, ada keluaran ya. Nah keluarannya apa ya, apakah masih kolostrum ya, cairan bening agak kuning ya, atau sudah berbentuk ASI putih susu ya. Nah tapi kita edukasi ya, udah keluar nih Bu, bagus ya, udah ada cairan kolostrumnya, nanti langsung disusuin aja bayinya ya. Ini harus dikasihin karena banyak zat nutrisinya, zat gizinya bagus, zat kekebalan tubuhnya juga bagus ya. Ibu nggak usah khawatir ya, ini sampai hari kedua ya, hari ketiga itu baru keluar. Ini masih belum putih ya Bu, belum air susu, tetap disusukan supaya terus terangsang pengeluaran ASI-nya ya, produksi ASI, jangan dibiarin ya. Walaupun ya anak itu dia mempunyai cadangan makanan sampai dengan 3 hari ya. Kalaupun nangis ibu nggak usah khawatir ya, jangan langsung diberikan susu formula ya, karena bayinya rewel gitu ya. Oke, kemudian kita ya jantung paru mah sama ya, silakan diperiksa auskultasi jantung ya, paru dan lain-lain ya, ibu tidak akan ulang ya. Kemudian kita ke daerah abdomen ya, kita buka ya Bu ya, saya lihat. Nah kalau misalnya kita tahu tadi ibunya posesi, berarti kan sudah terlihat ya, ada pembalut apa sih, balutan luka SC-nya ya, lihat ya, kita lihat bentuk abdomennya ya. Otomatis kalau habis melahirkan mah ya agak-agak kendor ya, besar ya, cembung tapi agak kendor, nggak kencang ya. Kemudian dilihat juga ya lineanya masih ada atau tidak ya, linea nigranya ya, garis memanjang menghitam ya, dari sisi sampai pusat atau sampai fundus ya. Kemudian kita lihat juga striaenya ya, ada nggak striaenya. Kalau hari masih seminggu pertama mah striaenya juga masih striae gravidarum ya, masih berwarna biru unguan, kuning gitu, kemerahan ya, belum berwarna perak ya. Itu biasanya kalau sudah selesai masa postpartumnya ya, sudah berubah. Nah kemudian tadi kalau misalnya dia post SC, lihat ya bagaimana balutan lukanya ya, kasanya bersih atau tidak, terkelupas tidak gitu ya. Biasanya kan balutan ini akan dibuka pada hari ketiga ya, jadi hari pertama sampai hari kedua itu ya belum dilakukan perawatan luka ya, baru hari ketiga dibuka, dirawat sambil diajarin ibunya susunya pulang ya. Kalau PSC ya, kalau spontan ya biasanya satu hari bisa pulang ya. Oke, nah kemudian ya kita nanti auskultasi ya.
postpartum itu masih terpengaruh dengan hormon kehamilan, ya, peningkatan kadar progesteron. Biasanya masih ada kembung, ya, karena motilitas ususnya menurun. Apalagi kalau tadi konteksnya ibunya nggak gerak, habis anestesi, ya, pengaruh anestesi akan mempengaruhi motilitas ususnya. Ibu kembung, ibu juga mungkin masih ada keluhan konstipasi, ya. Jadi kita konsultasi semua kuadran isi ususnya, ya, berapa? Biasanya agak di bawah, ya, bawah normal, ya. Normalnya berapa? 6 sampai 12. 5 sampai 12. Nah, kemudian kita perkusi kuadran, ya. Kalau di atas kan lebih cenderung timpani, ya, kanan ke atas, kiri atas, timpani. Kalau kanan bawah, kiri bawah cenderung lebih redup, ya. Tapi kalau misalnya di sini timpani tadi mungkin ada penumpukan gas, ya, atau misalnya di sini juga redup, ya, mungkin tadi ada penumpukan massa, ibunya berapa hari nggak BAB, ya, konstipasi. Nah, tadi tergantung, ya, hari keberapa. Nah, kemudian baru palpasi, ya. Palpasi ini seperti apa? Ya, apa yang dipalpasi? Yang dipalpasi adalah kita kaji bagaimana kondisi, ya. Kita palpasi, ya. Kalau Leopold kan kita mungkin pakai 2 tangan, ya. Kalau nifas mau pakai 2 tangan atau 1 tangan, ya. Nanti lihat nih posisinya. Kalau ini kan agak miring, ya, jadi agak ke samping. Nah, kalau misalnya posisi rahim tidak di tengah-tengah, ada kecurigaan tonus ototnya nggak bagus, ya. Jadi si ligamen-ligamennya tuh nggak memancang kuat, ya. Makanya kadang ketarik ke pinggir, ya. Ya, bagus tuh, ya, dia di tengah sentral gitu, ya, di tengah-tengah. Ya. Kemudian kita cek tinggi fundusnya, ya. Tinggi fundusnya itu ada di mana? Begitu bayi lahir, biasanya tinggi fundus itu setinggi pusat, ya, atau 1 jari di atas pusat, tinggi pusat. Begitu plasenta lahir, biasanya tinggi fundus ada di 1 jari di bawah pusat, ya. Dan seterusnya akan berkurang turun ke bawah sekitar 1 jari 1 hari. Nah, tadi hari keberapa? Hari pertama. Paling tidak, paling tinggi itu 1 jari di bawah pusat. Jangan lebih dari pusat. Kalau lebih dari pusat, kenapa? Ya, mungkin kontraksinya nggak bagus sehingga proses involusinya tidak normal atau disebut subinvolusi uteri, ya. Jadi tidak normal, ya. Jadi tinggal dikira-kirain hari keberapa, ya. Pokoknya begitu beres persalinan 1 jari di bawah pusat, berarti kalau hari kedua sudah 2 jari di bawah pusat, 3 jari, ya, terus ke bawah, ya. Nah, ketika diraba gini, kita rasakan juga bagaimana kekuatan kontraksinya. Boleh kita tanya, ibu suka mules nggak? Masih terasa nggak mules di sini? Ada mulesnya. Tapi kita raba keras nggak? Harusnya keras, ya, harus kuat. Karena kontraksi ini penting untuk kembalinya rahim ke posisi sebelum hamil dan juga untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Karena kalau kontraksi berarti pembuluh darah yang pecah, yang terbuka, ya, pada saat persalinan itu akan kejepit oleh otot yang berkontraksi sehingga perdarahannya berhenti, ya. Udah, kemudian pakai jari aja, ya, nggak usah pakai meteran-meteran. Nah, di abdomen ini kalau ibu hamil itu kan, kalau kita lagi nggak hamil nih, kalian masih gadis, ya, si gadis, Iya. ya, si otot-otot rectus abdominalis, ya, musculus rectus abdominalis itu kan vertikal, ya, ininya seratnya. Nah, ketika hamil si otot-otot ini akan meregang ke samping, ya, melar, sehingga di tengah itu ada ruang kosong karena si ototnya nggak lurus lagi tapi bengkok gitu, ya, karena teregang. Jadi di tengah itu ada ruang kosong yang disebut diastasis, ya, atau peregangan, ya, peregangan. Peregangan apa? Peregangan otot abdominalis, rectus abdominalis. Jadi diastasis musculus rectus abdominalis, ya. Dia meregang, jadi kosong di tengahnya, ya. Nah, kita harus kaji, cek berapa peregangannya, berapa banyak, ya.
paling banyak itu ya sekitar 3 sentian ya, 3 jari ya, satu jari kan sekitar 1 senti ya, 3 jari, 3 jari. Dan nanti panjangnya dari mana ke mana ya, untuk melihat kenapa kita harus mengkaji ini ya, sebenarnya untuk tadi melihat bagaimana kontraksinya. Kalau misalnya ototnya masih meregang jauh ya, berarti kontraksinya nggak bagus. Yang kedua untuk estetika ya, kan nggak bagus ya kalau misalnya habis melahirkan perutnya masih bertulir gambling ya, gede gitu kelihatannya, jadi belum, tonusnya belum kembali ya, itu kan cangannya belum kembali. Nah, bagaimana caranya kita mengeceknya? Nah, biasanya kalau ibu males ya, jangankan yang proses cek, yang spontan aja males untuk dicek-cek, masih ada mules, mungkin juga karena ada luka episiotomi, kalau disuruh bangun gitu masih sakit ya, esek. Nah, kita harus bisa kontak ke KPU-nya supaya kita kasih tahu, Bu, saya mau mengkaji ya, mau ngecek nih otot-otot perut ibu sudah kembali kencang nggak ya, nanti ibu sebelum hamil lagi ya, seperti garis lagi, kencang lagi perutnya gitu ya. Kemudian juga darah nifasnya cepat bersih gitu ya, cepat ini mengurangi keluhan ya, juga bisa mencegah terjadinya perdarahan gitu ya. Saya mau kaji dulu ya, sehingga nanti dari hasil ini saya bisa memberikan saran ke ibu apa, misalnya dengan senam atau dengan apa untuk mengembalikan hormon ya. Nah, caranya bagaimana? Ibu diusahakan tidurnya telentang tanpa bantal ya. Nanti kita izin dulu, Bu, kalau misalnya dicabut nggak apa-apa bantalnya ya, takutnya kan ada yang pusing gitu ya. Nah, kita cabut dulu, ibunya tidur telentang lurus ya. Kemudian kita kasih tahu ibunya, Bu, nanti saya suruh ibu ya bangun seperti sit up sekitar 30 sampai 45 derajat ya. Kemudian kalau udah nggak kuat turun lagi ya. Makanya kita harus siap, ini itu diprosesus di sini, posisinya gini ya, jarinya ke atas ya, kita simpan di bawah ulu hatinya, di prosesus periodisasi, tangan kita tempelin gini ya. Jadi kita harus sudah siap, dan kita secepat mungkin selusuri si rongga tadi ya ke bawah, karena kan ibu kalau gini kan dia tahan nafas ya, jadi jangan terlalu lama gitu ya. Kita udah siap gini, baru ibunya suruh, ayo Bu, ibu angkat badannya 30 sampai 45. Nah, kalau gini nggak ngangkat, nggak keraba ya, udah lowo aja udah balem ya. Jadi mana batas otot rectus kiri kanannya itu yang mana, nggak akan kerasa ya, empuk aja ke bawah gitu ya. Nah, kalau gitu kan, kalau dia bangun otomatis si otot rectus abdominalisnya dikencengin, makanya dia akan tengah ngejepit ya, ngejepit tapi belum bisa gini ya, karena masih tonusnya belum sempurna ya. Kayak ibu bangun langsung ke bawah. Nah, pada saat berjalan ke bawah ini rasakan berapa jari kita yang masih bisa masuk, kan si ototnya ngejepit gitu ya. Nah, kita masuk itu berapa jari gitu. Apakah 1 jari, 2 jari, atau 3 jari ya? Oh, berarti lebarnya adalah 3 jari, lebarnya pakai jari. Kita ke bawah, nanti di kasih tanda aja lah di ini ya, dari mana mulainya ada rongga itu ya, ada jaraknya sampai mana, udah ibunya segitu. Nah, kalau lebarnya cukup dengan berapa jari kita yang masuk ya, panjangnya kita ukur pakai meteran. Ada ya, tadi dari mana sampai mana ya, kita ukur ya, seperti biasa incinya di atas ya, kita ukur. Jadi dari lihat yang sentinya, oh sekian senti, berarti diastasisnya adalah misalnya 3 jari kali berapa. Nah, biasa kalau di lapangan panjangnya nggak terlalu diperhatiin ya, yang diperhatiin adalah lebarnya. Ya, itu di abdomen ya. Nah, kemudian kita sudah selesai ya di abdomen, ibu bagus ya ini kontraksinya. Nanti biar lebih kuat lagi, memang keluhannya ibu akan nyeri ya, mules, nggak nyaman ya, tapi harus paksain, itu menandakan bahwa kontraksinya bagus. Memang harus bagus supaya tadi cepat kembali ya, pendarahannya cepat. Jadi ibu harus dinafas
dengan aktivitas ya, jangan tiduran aja gitu ya. Kalau efek anestesi yang post SC ya dilihat berapa jam ya. Kalau sudah boleh mika-mikinya tergantung jenis anestesinya apa, spinal atau lumbal atau apa ya. Itu boleh mika-miki jalan. Jadi harus dipaksakan ya kalau sampai sudah ingat manfaatnya ya. Jangan tadi ya, kalau pada Sunda mah orang ya nafsu gitu ya, harus bangkit ya, karena harus ya. Sudah selesai, kemudian kita ke daerah bawah ya. Kita kaji dulu ekstremitasnya ya, masih ada nggak udemnya ya. Biasanya kalau pada saat hamil udem ya, nifas ini masih ada udem, nanti dikaji ya derajat berapa ya. Diingat-ingat lagi ya, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Lihat dari kedalaman titik udemnya ya. Kemudian di dada juga ada varises enggak di betisnya, urat merumput ya, varises ya, karena kemudian dicek juga ada tidak tromboflebitis ya, peradangan pada pembuluh darah vena ya, akibat adanya trombus sumbangsih ya, yaitu dengan cek command science-nya ya. Masih ingat kan ya, ini kakinya ya. Kemudian nah, kalau ibu nifas harus benar-benar dilokalisir nyerinya. Bu, nanti saya mau ngecek nih aliran darah ke daerah kaki ibu normal tidak, lancar tidak ya. Nggak usah bilang, Bu saya mau ngecek tromboflebitis ada tromboflebitis atau tidak, ya nggak ngerti tromboflebitis ya. Saya mau cek nih aliran darahnya lancar atau tidak, karena waktu ibu hamil kan ada hambatan ya dengan pembesaran lain sehingga aliran darahnya nggak lancar ya. Nanti ibu rasakan nih di betis ya, di betis yang ini memang terasakan punya ini betisnya, karena ibu hamil kan banyak nyeri ya, nyeri mungkin buka SC, nyeri episiotomi gitu ya di daerah betis ini. Makanya dipegang tangan kita di bawah betisnya, kemudian kakinya kita tekukkan ya, dengan perhatikan lututnya tidak boleh nekuk ya, harus lurus. Nah ini agak ditekan ke bawah ya biar ininya lurus. Nah biasanya kalau ada tromboflebitis ya jelas kelihatan bengkak, kemerahan, dan ketika diraba hangat ya betisnya. Pas ditekukan biasanya nyeri di daerah betis ya. Nah kemudian refleks patella ya, refleks patella bisa sambil kalau ibunya agak kurusis bisa diangkat aja dicek refleksnya. Nah sudah ya di KD ya pernah, atau kalau enggak ibunya turun ya. Nah sebelum turun biar nggak bolak-balik kita kaji daerah genitalia dan anus. Udah jelas pasti genitalianya apa ya, karena tadi hari keberapa ya, kita siapin ibunya dorsal recumbens ya, ditekukan, kemudian kita pasang Dari situ enggak sih? Iya, di sini maksudnya. kemudian kita siapkan apa ya. Kalau misalnya kita mau masuk ke dalam ya, usahakan handphonenya Steril. ya. Tadi ya disesuaikan cairannya apa. Betadine tadi teh. Ini Ya, supaya kita nggak kotor ya, ini sudah Iya, disiapkan. Kalau misalnya pakai betadine disiapkan. Kalau misalnya pakai NaCl dikasih cairan NaCl-nya, kalau misalnya kering oh, ya. Kita bersihkan dulu ya daerah luarnya ya. Kita buka celana dan pembalutnya ya, karena biasanya ibu pakai pembalut ya. Kemudian kita bersihkan ya. Kalau pakai hand steril dengan dibersihkan dulu aja ya. Ya, kita ambil 5 ya, kita peres ya, kemudian kita bersihkan ya. Dari labia mayora yang jauh dari kita dulu, berarti yang sebelah kiri ya, dari atas ke bawah. Kemudian yang ini baru kita buka. Kemudian terakhir dari ujung ke ya. Kemudian kita pakai handphonenya yang steril ya, karena ini kan salurannya
kotor. Betul. Ya, jadi jangan sampai kita tangan masuk itu mendorong si mikroorganisme ikut masuk, ya, membawa, ya, paling tidak dikurangi lah. Walaupun handscoon-nya steril, kita celupkan dulu ke betadine, ya, supaya atau bisa juga kita pakai kasa, ya, ceritanya ada kasa lagi, ya, kasa steril, ya, kasa betadine kita bisa masuk, ya, ini bisa di apa? Mau digulungin. Digulungkan, ya, masuk ke dalam. Ya, ini dibuka ke dalam, kemudian diambil, ya, kalau ada stolsel, gumpalan darah, bekuan darah, ya, dibersihkan. Nah, ini harus bersih, ya, karena kalau enggak nanti bisa infeksi nggak keluar, ya. Sakit banget, ya, nggak sakit ini, ya, nggak tahu. Ibu juga cuma, ya, karena ibu mah suka nggak kontrol, kalau udahnya jangan diikutin, ya. Ibu males kontrol, masalah dikodok-kodok, yang mendingan sendiri aja lihat. Jadi kan kalau udah di rumah nih kita bisa ngelihat sendiri kan, gimana nih apa karakteristik loheanya. Kalau misalnya keluar dengan sendirinya, ya sudah, alhamdulillah, ya, banyak tuh soalnya udah keluar, atau memang udah cair aja gitu, ya. Kita kalau masih banyak stolsel biasanya pasti mulus kayak kita mes aja gejek keluar gitu. Kayak ada yang keluar gede, ya, ya. Sampai betul-betul bersih, ya, nggak ada lagi gumpalannya, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ya, sambil dikaji juga nih tadi kebersihannya, karakteristik loheanya tadi, ya, apakah normal atau tidak. Kan ada 3 jenis, ya, ada rubra, serosa, alba, ya. Ini normal nggak? Hari pertama sampai hari ketiga itu warna masih merah darah, ya. Hari keempat sampai hari ke-9 itu biasanya sudah agak pink, ya. Nah, baru setelah itu darah putih gitu, ya. Nanti lihat kemudian baunya, ya, baunya akan kecium. Ini normal nggak? Atau bau ada infeksi, bau busuk biasanya. Kalau bau darah biasa, ya, berarti normal. Ya, jumlahnya juga kita bisa tanyakan, ibu ganti pembalut biasanya berapa jam sekali, ya, karena penuh. Kalau misalnya kurang dari 2 jam sering, ya, berarti itu sudah banyak lah patokannya, ya. Normalnya itu 4 atau 6 jam sekali diganti karena penuh, berarti jumlah darahnya normal, ya. Kalau kurang dari 4 jam, ya, 2 jam sekali misalnya, ya, nah itu berarti banyak darahannya. Harus ibunya tadi asupannya juga harus diimbangi, minumnya banyak, ya, Bu, ya, ini darahnya banyak gitu, ya. Nanti kan bisa kecek dari tensi nadinya juga. Nah, kalau misalnya kita misalnya ibunya ada episiotomi ceritanya, ya. Nah, ini tidak bisa posisi gini karena kan di bawah ke situ, ya. Masa kita nungging gini, ya. Jadi posisinya posisi sim, miring. Jadi kita lihat, bukain pantatnya gini, lihat dari sebelah sini, ya. Posisi sim miring, pantatnya diangkat, ya. Kita lihat kondisi luka jahitannya. Ada 5 hal yang akan dilihat yang disebut dengan reda. R E D A, reda, ya. R-nya apa? Redness. Ada tidak kemerahan di sekitar lukanya yang menandakan ada infeksi, ya. E-nya udem, bengkak nggak? Ya, udem. Yang kedua ekimosis. Ada nggak kayak ruam-ruam memar-memar, ya, di sekitar lukanya? Itu ekimosis. D-nya discharge, ya. Kita tadi pas miring, pas di lukanya kita ada tekan, ya, bisa pakai tadi, ya, masa dari tadi ada ditekan luka-lukanya. Nah, keluarannya apa? Dari luka jahitan kan masih belum menyatu semua, ya. Nah, keluarannya apa? Kalau keluarannya darah, ya, cairan bening, itu masih normal. Tapi kalau yang pas digitu keluarnya nanah, pus, ya, berarti tidak normal, ada infeksi. Ya, jadi ada ditekan lukanya, ya, nggak usah takut, Bu, sakit, ya, tarik nafas aja, Bu, ya, ini saya pijitin biar keluar, ya. Nah, A-nya approximation bagaimana pertumbuhan jaringannya, ya, sudah tumbuh menyatu nggak, atau mungkin dia membuka wound horizon, ya, jadi nggak nyatu, malah merekah membuka, ya. Bahkan mungkin si
si benang-benang jahitannya itu terlepas. Nah itu dilihat, Biasanya ya itu tanda-tanda infeksi. Ya, udah, ya selesai. Kita cek juga kalau misalnya ibunya ada hemoroid, ya kita kaji hemoroidnya, ya derajat berapa hemoroidnya, masih aman nggak, atau mungkin ada perdarahan. Oke, jadi di pengkajian fisik postnatal itu ada bubble hair ya, yang nggak boleh kelewat besok ya kalau ujian postpartum, ada bubble hair. B U B B L E H E ya. B yang pertama apa? Breast ya. Breastnya tadi dikaji ya, nggak boleh kelewat ya. Kalau kelewat itu udah nilainya kurang. Bubble hair-nya. B yang pertama breast, harus mengkaji payudara siap menyusui tidak. Tadi bagaimana putih susunya, bagaimana pengeluaran ASI dan lain tadi ya pengkajian. U-nya bubble ya. U-nya uterus. Tadi ya, uterusnya tinggi, fundus uterinya, posisi uterusnya, kontraksi uterusnya ya. Pokoknya yang berkaitan dengan uterus tadi ya. Posisinya di tengah nggak, miring nggak, kontraksinya kuat nggak atau lemah nggak. Kemudian tinggi fundusnya sudah sampai berapa jari di bawah pusat ya. B yang berikutnya adalah bladder ya. Tadi kelewat ya bladdernya ya. Kandung kemihnya dicek karena biasanya ibu postpartum ada kemungkinan komplikasi retensi urin, nggak bisa kencing karena ada trauma pada saat proses persalinan, sehingga trauma kan kandung kemih itu dekat ya di situ ya, ke ini ada trauma sehingga sensitivitas blasnya menurun ya, sehingga rangsangan kencingnya ada proses gangguan dalam proses berkemihnya, atau mungkin ibunya takut ditahan karena ada jahitan, karena ada tadi luka episiotomi, atau karena ada luka robekan ya perineumnya, dia nggak mau kencing akhirnya ditahan ya. Tadi kelewat ya, habis abdomen itu ke bawah ya, dicek diraba kandung kemihnya keras nggak, ada distensi nggak, ada tertahan air kencing nggak. Boleh ditanyakan, ibu sudah BAK belum ya. Harus dipastikan 24 jam pertama ibu harus sudah bisa BAK spontan, jangan pakai kateter ya. Biasanya 8 jam pertama itu sudah mulai produksi urin lagi ya. Paling tidak 1 hari itu harus sudah, kalau enggak bantu dulu pakai kateter dikeluarkan sambil diajarin bagaimana kencingnya bladder training ya. Apa ini bladder. Kemudian B-nya bowel. Bowel itu harus ditanyakan ibunya sudah BAB belum. Tadi kan di kebutuhan dasar manusianya ya, itu fokus ya. Ibu sudah BAB belum ya? Belum, misalnya kenapa belum ada keinginan ya sudah, nggak masalah ya. Tapi misalnya aduh susah keras gitu ya, belum BAB karena keras, nah berarti itu masalah ya. Kemudian L-nya lohea ya. Tadi dilihat, dicek loheanya normal atau tidak, apakah lohea rubra, serosa atau alba ya, sesuai dengan harinya dia postpartum hari keberapa. E-nya apa? Episiotomi ya. Luka episiotominya tadi, redanya ada tidak tanda-tanda redanya ya. Kalau ada berarti ada kemungkinan kayaknya episiotomi, ada infeksi ya di situ. Apalagi hanya apa? Homan sign. Tadi ada tidak tromboflebitis, harus dikaji ya Homan sign-nya, tanda Homan yang tadi kakinya di ini. apa yang gitu ya? Ada TKO. Apakah ada bengkak? Padahal di KD kan udah pempis satu Homan sign, makanya ibu nggak terlalu mempraktekkan ya, karena di KD kan sudah pempis umum. Yang ditekuk ini, yang dipegang ininya ya, pada pembuluh darah vena sama trombusnya. Kayaknya apa? Emosi ya, emosinya, status emosionalnya, status mentalnya. Karena ibu postpartum itu kan ada yang disebut dengan postpartum blues ya, sudah diajarkan ya. Ada tidak tanda-tanda ke arah situ ya, ibunya mengalami baby blues ya, atau postpartum blues, atau bahkan mungkin kalau baby blues ya masih normal ya. Kalau misalnya sudah ke depresi postpartum ya berarti itu sudah tidak normal ya. Bubble hair ya, itu ya psikologisnya lah, jadi harus dikaji.
Padahal 24 jam ya. Nah kalau sudah, tinggal tadi ya kalau misalnya refleks patella di sini enggak, ibunya suruh duduk aja, udah kita cek ya. Nah selama pemeriksaan ini bisa kita langsung ya disampaikan Bu hasilnya seperti apa gitu ya, diceritakan atau mungkin nanti di akhir kita simpulkan gitu ya. Bu, alhamdulillah sudah selesai ya pemeriksaan tadi, buka lagi ya hasilnya. Sudah selesai ya secara umum ibu kondisinya sehat, biar tinggal aktivitasnya aja biar fungsi-fungsi tubuhnya kembali lagi seperti semula ya, salah satunya dengan makanannya yang bagus ya, harus masuk pakai istirahatnya juga yang cukup ya, dan kemudian aktivitasnya mobilisasinya jangan tidur ya. Oke ya, setelah itu ya tadi respon pasiennya gimana Bu ya tadi hasilnya ya. Kalau misalnya ini ya kita ya samalah kontrak lagi ya, apa kita akan menunggu lagi apa yang harus dilakukan oleh pasien kita sampaikan. Kemudian jangan lupa dokumentasi.